River Vacuum Cleaner adalah solusi yang kami persembahkan untuk mengatasi atau meminimalisir masalah sampah di sungai. Salah satu keunggulan paling mencolok dari River Vacuum Cleaner adalah bahwa alat ini memiliki kemampuan untuk menyaring sampah makro maupun sampah mikro dari air. Selain itu, River Vacuum Cleaner dapat menjangkau hingga kedalaman 5 meter. Oleh karena itu, River Vacuum Cleaner ini cocok untuk digunakan pada sungai atau kanal yang dangkal dan sungai dengan kedalaman menengah. River Vacuum Cleaner memiliki ukuran yang cukup kecil, yaitu 4 meter x 7,5 meter. Ukuran yang cukup kecil ini memungkinkan River Vacuum Cleaner untuk berpindah lokasi dengan mudah dan mengakses anak sungai atau kanal yang berukuran relatif sempit untuk membersihkan sampah. Ukuran yang kecil juga berarti bahwa kapal ini membutuhkan paling sedikit 2 orang untuk beroperasi. Selain itu, ukuran yang kecil juga berarti bahwa River Vacuum Cleaner tidak membutuhkan biaya yang besar untuk diproduksi maupun untuk beroperasi. Menurut perkiraan kami, satu unit River Vacuum Cleaner membutuhkan biaya produksi sebesar kurang lebih Rp24.550.000 dan biaya operasional sebesar Rp2.845.000. Karena itu, beberapa unit River Vacuum Cleaner dapat dioperasikan secara bersamaan pada satu lokasi jika satu unit tidak cukup. River Vacuum Cleaner, sesuai namanya, bekerja dengan prinsip yang mirip dengan vacuum cleaner yang biasa digunakan di rumah masyarakat. Pertama-tama, River Vacuum Cleaner akan menghisap air bersama sampah dari sungai. Lalu, sampah makro dan mikro akan dipisahkan dari air. Akhirnya, sampah akan berakhir di kontainer penampung sampah dan air yang sudah disaring akan dikembalikan ke sungai. Detail lebih lanjut mengenai sistem penyaringan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam video ini. Spesifikasi lebih jelasnya, kapal yang berdimensi 4 x 7,5 meter dengan material berjenis fiberglass menjadikan kapal lebih aerodinamis karena bodi kapal yang lebih ringan dan kuat. Kapal ini dilengkapi beberapa komponen pendukung dalam pengoperasiannya. Di antaranya, komponen pertama, pompa air. Pompa air berfungsi untuk menyedot air dari sungai. Kemudian air tersebut akan dipompakan kembali menuju pipa penyedot utama. Daya maksimum 7,5 horsepower, kecepatan putar 3600 rpm. Pipa penyedot air dipasang mengarah ke bagian belakang dan pipa keluaran dari pompa ke arah depan kapal. Air pada ujung pipa penyedot utama akan berputar sehingga sampah yang ada di sungai akan ikut terbawa dan tersedot menuju badan kapal tanpa ikut masuk ke dalam pompa air. Komponen kedua, kemudi. Kemudi merupakan suatu sistem alat yang digunakan untuk mengarahkan atau membelokkan kapal ke kiri atau ke kanan. Sistem kemudi yang digunakan pada kapal adalah sistem hidrolik standar motor Envirut E-Tech G2. Komponen ketiga, motor. Motor merupakan penggerak utama yang digunakan pada kapal. Tipe motor yang digunakan pada kapal adalah outboard type atau biasa dikenal dengan mesin tempel. Motor diletakkan pada bagian buritan kapal dan terintegrasi dengan sistem kemudi yang berada pada anjungan kapal. Pada kapal ini, motor yang digunakan adalah Envirut E-Tech G2, daya 115 horsepower. Komponen keempat, tangki bensin. Tangki bensin adalah tempat penyimpanan bahan bakar untuk motor kapal, pompa air, dan conveyor belt pada kapal. Komponen terakhir, pemancar gelombang suara ultrasonik. Pemancar gelombang suara ultrasonik berfungsi untuk memancarkan gelombang ultrasonik di dalam air agar ikan dan makhluk hidup di sekitar alat bergerak menjauh, sehingga tidak ikut tersedot saat proses penyaringan sampah di air sungai. Lalu bagaimana ya cara kerja penyaringan sampah di sungai oleh River Vacuum Cleaner ini? Awalnya, terdapat sampah makroplastik dan mikroplastik yang menyebar di sungai bersama ikan-ikan. Kemudian, ikan-ikan berenang menjauh karena terdapat River Vacuum Cleaner dan sampah makro dan mikro pun terhisap oleh pipa penyedot dari River Vacuum Cleaner. Pipa penyedot River Vacuum ini terbuat dari PVC yang fleksibel dengan panjang 5 meter dan diameter 25 cm, sehingga dapat digerakkan ke area yang ingin dijangkau. Pipa penyedot ini terintegrasi dengan mesin pompa air yang mengakibatkan air beserta sampah akan terbawa menuju ke saluran terbuka.
Kemudian, sampah-sampah berada di atas kapal, tepatnya di saluran terbuka, karena saluran terbuka berfungsi sebagai penampung air beserta sampah yang tersedot oleh pipa penyedot. Selain itu, saluran terbuka juga berfungsi untuk memantau apabila ada ikan yang tidak sengaja ikut tersedot. Saluran terbuka ini terbuat dari aluminium dengan ukuran 4 x 1,5 x 3 meter yang menghubungkan pipa penyedot dengan pipa pengeluaran. Di saluran terbuka inilah sampah makro dan mikro berpisah karena ada conveyor belt yang hanya dapat mengangkat sampah makro, sehingga sampah mikro dan air pun masih bisa lolos. Conveyor belt dengan lebar 1,5 meter ini terbuat dari kawat baja dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu miring dan mendatar. Conveyor miring memiliki panjang 1 meter dengan sudut 30 derajat, sedangkan yang bagian mendatar memiliki panjang 2 meter. Conveyor belt memiliki beberapa bagian, yaitu kerangka badan, tiang penyangga, motor penggerak, roller, dan sistem transmisi. Sampah makro yang dibawa oleh conveyor belt pun menuju ke kontainer bergabung dengan sampah makro lain yang telah disaring sebelumnya. Kontainer ini berbahan aluminium dengan ukuran 4 x 1,5 x 1 meter. Lalu, untuk sampah mikro dan air yang telah lolos melalui conveyor belt akan bertemu dengan filter mikroplastik yang dapat menyaring air dari sampah mikroplastik. Filter mikroplastik ini berbahan microfiber yang berukuran lebar 150 cm dan tinggi 30 cm. Air yang telah lolos melalui filter mikroplastik akan menuju sungai melewati pipa pengeluaran yang bercabang menjadi 2. Pipa pengeluaran berbahan PVC dengan masing-masing panjang 3 meter dan diameter 25 cm. Jadi, itulah cara kerja beserta spesifikasi dari alat River Vacuum Cleaner.